diteliti ternyata itu nilai-nilai ini ada pada pengusaha gitu ya. Jadi bukan bikin teori dulu ini loh rumus pengusaha. Enggak. Jadi, kalau itu nanti malah kelamaan gitu ya. Caranya langsung trial and error, mencoba gini-gini. Nah, nanti ininya meningkat ya. Ininya meningkat. Ini bukan untuk dihafalkan, bukan untuk apa. Ya wawasan ya, wawasan, insight. Nah kemudian ke sainsnya, kita masuk ke sainsnya. Apa namanya? eh, Sudut pandang sains itu ya juga banyak. Ini saya ambil satu menurut Einstein ya. Juga pernah saya sampaikan di seminar di apa namanya Salatiga. Kenapa ya? Tapi karena ini penting ya, karena ini penting. Jadi tadi entrepreneurship-nya, sekarang sainsnya ya, sekarang sainsnya. Ini pertanyaannya nanti langsung berarti ya Bu Laila ya. Ini kurang berapa ya. Jadi nilai sainsnya menurut Einstein itu ada 3 ya, nilai praktis, intelektual, nilai pendidikan. Ya, jadi yang pertama nilai praktis, memahami konsep, prinsip, teori, hukum yang berlaku dan menggali manfaatnya bagi kehidupan manusia, nilai yang dapat memberi manfaat langsung atau segi praktis. Jadi memahami alam, memahami kegunaan ini untuk apa itu nilai praktisnya, praktisnya untuk apa. Itu nilai-nilai sains itu ada nilai praktisnya. Orang yang tahu gunaan daun untuk obat itu ya maka dia bisa manfaatkan daun tersebut misalkan dan sebagainya. Kalau nilai intelektual itu mengkritisi, naik lagi levelnya. Namanya nilai intelektual, mengkritisi, menganalisis, kemudian mengganti, merevisi, memperbaiki nilai intelektual yang sudah ada ya, misalnya. Gitu. Ini contohnya ya konversi apa namanya BBM ke ramah lingkungan dan sebagainya yang sudah ada dikritisi. Kemudian nilai pendidikan itu meniru fenomena alam atau hukum alam untuk pendidikan teknik kepemimpinan mental. Nah, saya kasih contoh yang tadi di awal slide tadi model fisika. Jadi saya terapkan sudah terapkan bahwa fisika, kimia, biologi itu ayat-ayat Tuhan yang terhampar ya di semesta itu ya ayat itu ya dapat digunakan untuk menjelaskan kepemimpinan, menjelaskan entrepreneurship ya, menjelaskan abstrak. Itu nilai pendidikan. Yang kalau yang sainsnya misalkan apa namanya helikopter itu tiru capung misalkan atau apa tiru apa itu kan sudah ada ya. Kita meniru yang Allah hamparkan ya di dunia ini yang itu ya silakan namanya nilai pendidikan. Jadi yang naik dari nilai praktis naik ke nilai intelektual naik ke nilai pendidikan. Ya. Nah, walaupun sudut pandang sains itu ya banyak ya, ada yang dari sudut pandang proses produksi ya sebagainya ya silakan. Untuk hari ini saya menekankan yang saya tekankan ke sini ya karena ini berkaitan dengan entrepreneurship. Nah, kemudian contohnya nilai praktis itu pemanfaatan tumbuhan dan hewan untuk bahan pangan, pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan, pemakaian bahan bakar fosil ya, memanfaatkan nilai praktis menggunakan gitu ya. Nilai intelektual mengkritisi, memperbaiki konversi energi berbasis bahan bakar fosil, konversi plastik polimer sintetis ke plastik biodegradable ya, daur ulang sampah, pemanfaatan limbah dan sebagainya, nilai intelektual. Jadi misalkan ada di YouTube itu ada kaum muda apa namanya jadi pengusaha berbasis sampah itu banyak ya, banyak. Itu manfaatnya luar biasa. Dia menyelesaikan masalah, kemudian membuka lapangan kerja, itu satu kali kegiatan itu luar biasa. Wah, itu nilai ibadahnya luar biasa. Kemudian ini apa nilai kuat contohnya ini solar apa? Ini berbasis surya ya, sel surya ya, berbasis matahari, kemudian angin, biomasa, hidropower, ocean ya untuk ramah lingkungan. Misalkan nilai intelektual. Kalau yang nilai praktis tuh memanfaatkan apa adanya, ya, memanfaatkan ya ini gunanya tuh ini selesai.
tapi belum ke level mengkritisi atau mengevaluasi ini plus minusnya bagaimana, belum. Kalau intelektual sudah ke level mengevaluasi, merevisi, memperbaiki, menginovasi. Kemudian nilai pendidikan contohnya ini, lengan robot meniru belalai gajah. Berarti kan yang dialami itu sebagai model. Oh, saya ingin ini bikin apa ya. Ternyata sudah ada hewan-hewan tuh ya, semuanya itu teknologi tercanggih sebenarnya ya hewan. Ya, salah satu contoh konkret teknologi itu ya itu gitu ya. Levelnya itu. Kalau dulu itu ke yang apa namanya, yang apa itu istilahnya, industri 4.0 ya, yang pertama misalkan uap, kemudian listrik, kemudian ke komputer ya, kemudian ke digital lah. Kalau yang realnya ini bukan lagi ke robot ya, bukan ke apa namanya perangkat keras. Hewan itu kan unik ya, perangkat lunak bisa gitu pakai menggunakan. Nah itu kan diberikan contoh sebenarnya ya, hewan, tumbuhan, kemudian organ-organ kita ya, itu contoh. Kamera itu meniru mata dan sebagainya, banyak sekali. Itu nilai pendidikan dari nilai sains. Nah, berarti kalau itu kita sintesiskan lagi ya, dari nilai entrepreneurship dengan nilai sains, maka muncul demikian. Jadi kalau tadi entrepreneurship itu keterampilan. Ini ada yang benar-benar harus dari dalam diri sendiri, harus ada juga yang melibatkan pihak lain. Misalkan kalau critical thinking itu dominan diri sendiri, creative thinking itu diri sendiri. Kalau communication kemudian networking itu melibatkan orang lain, pihak lain dan sebagainya. Kemudian tujuan tadi ya, nilai praktis, nilai intelektual, nilai pendidikan. Nah kalau ini dikolaborasikan jadi apa ya, silakan. Maka luar biasa itu kalau sampai berhasil apa namanya science-preneurship-nya itu luar biasa. Itu kemudian ini kurang berapa slide nih, bentar lagi ya. Nah ini saya terlalu cepat enggak ya Bu Lela ya? Enggak ya? Iya Pak. Enggak terlalu cepat enggak ya? Betul. Jadi bagaimana meningkatkan sekarang? Bagaimana meningkatkan kemampuan yang tadi itu ya? Wah ini ya. Jadi bagaimana meningkatkan perkuliahan kewirausahaan, kemudian pembelajaran nanti besok saat jadi guru, itu saya ulangi lagi, bukan untuk menghafalkan ini, tapi mempraktekkan ini gitu ya, mempraktekkan ini. Nah, bagaimana meningkatkan itu ya? Jadi bukan secara teoretik ya, bukan teoretik. Jadi ada 3 faktor ya utama ya, ada individu, ada pembelajaran, ada lingkungan. Walaupun pembelajaran boleh dikatakan faktor lingkungan ya boleh, cuma belajar itu intens dengan sistem, intens dengan individu. Jadi di antaranya ya boleh. Yang ketiga faktor luar ya, lingkungan. Ini luas banyak sekali ya, termasuk teknologi dan sebagainya. Tadi ada jumlah penduduk dan sebagainya ya, itu faktor luar ya. Informasi. Nah, individu itu paling tidak ada ini. Selain tadi ya kemampuan sains preneurship awal tadi yang ada. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik, fisik, kesadaran, literasi. Kalau ini kan melekat ya. Fisik itu ya kesehatan, jasmani itu ya melekat. Ya harus sehat ya, harus. Tetapi sehat juga dapat didukung adanya energi positif secara rohani. Jadi kalau mau usaha belum apa-apa udah minder, nanti malah stres banget nggak jadi usaha, Pak Dinar gitu. Gitu. Ini ada Pak Widi ya. Jadi harus dari awal tuh Pak Widi ini pengajar itu ya Pak. KWU juga ada Pak Widi. Ya, jadi Pak Widi juga ngajarin tentang media kalau nggak salah ya Pak Widi. Memang dari awal tuh ya sudah harus energi positif ya. Energi positif artinya wah bisa, misalkan nanti susah ya diperbaiki, jadi dinikmati. Mau bikin apa, jadi bukan apa namanya, berarti fisik itu juga dipengaruhi oleh mental kita sendiri.
Kalau kita semakin tadi ya pusing, minder, kemudian nggak percaya diri, akhirnya juga berpengaruh ke fisik. Tapi sebaliknya, kalau energi positif, apa namanya, contoh realnya lah gampang ya, dalam perkuliahan masuk ke kelas itu sudah energi positif, ngajak ngobrol, tidak kan musim sekarang itu ada namanya itu apa namanya itu geng-gengan atau apa dengan sendiri-sendiri apa itu ada ya. Itu ya enggak ya. Ya itu boleh tapi silakan membaur. Itu namanya keterampilan berkolaborasi tadi termasuk tadi ya keterampilan berkolaborasi, komunikasi ya. Justru perkuliahan di saat mahasiswa itu menjadi miniatur mahasiswa untuk proses ya, proses gagal, proses berhasil, proses di situ dibully, ya silahkan. Itu justru itu silakan dimanfaatkan. Silakan dinikmati, dimanfaatkan, maju salah, kemudian di apa enggak berarti ya enggak apa-apa. Itu dihabiskan di mahasiswa. Itu silakan. Kalian bertanya, wah dibully, pertanyaan enggak mutu, ya enggak apa-apa. Ya maaf, selesai gitu ya. Nah, keterampilan kemampuan demikian itu sebenarnya yang harus dikembangkan, bukan hafalan teorinya. Jadi berani bertanya, berani menjawab, berani salah, berani suruh maju, maju nanti salah enggak masalah. Ya itu sebenarnya yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Jadi bukan kewirausahaan adalah apa besok hafal itu bukan itu. Ya, jadi kalian menjelaskan ke temannya sampai temannya paham itu yang dibutuhkan. Kalau temannya nggak bisa sama sekali tentang soal ini, kalian membantu memahamkan. Nah itu keterampilan komunikasi sampai dia paham. Itu kalau dinilai karena IAIN ya, karena apa UIN ya. Kalau dia nilai ibadah luar biasa loh. Mengajari temannya sampai memahami betul satu soal itu jariah juga itu. Ya, itu luar biasa. Nah itu yang dibutuhkan, bukan hafalan. Itulah mental entrepreneurship, menggandeng, memediasi temannya yang sedang saling renggang atau apa itu mental itu yang dibutuhkan, ya. Menawarkan sesuatu di praktik bukan teori. Nah gitu. Nah kalau nggak tahu tapi yang dikatakan nggak masalah, bahkan nggak tahu ini pun nggak masalah gitu. Nggak tahu ini banyak yang pun nggak masalah. Ini kan saya sekedar memaparkan ya, maka dari penelitian bahwa ternyata nilai kewirausahaan itu ada ini gitu ya. Disarikan ada ini. Nah kalau perkuliahan KWU ya ini dipaparkan tetap. Tapi misalkan nggak hafal pun nggak masalah. Tapi juga penting memahami ini. Nah, untuk apa? Untuk efektivitas. Kalau hafal ya boleh. Kalau saya ingin ini mengukur kemampuan collaboration skill saya, itu ya silakan. Saya ingin intinya saya lulus dari S1 itu kemampuan berinovasinya meningkat, itu silakan. Jadi boleh. Dipahami betul boleh, termasuk nanti nilai praktis, nilai aktual pendidikan ya boleh. Untuk yang kedua ada faktor pembelajaran. Ini bagaimana meningkatkan tadi ya. Kalau meningkatkan individu ya ini benar-benar dari internal ya, dari kesehatan fisik, mental ya. Motivasi intrinsik itu bukan lagi karena reward and punishment. Motivasi intrinsik itu ya sudah untuk kesenangan sendiri, untuk wah itu saya senang belajar ini. Saya ingin paham ini. Saya belajar itu karena kewajiban saya. Kewajiban itu kebutuhan saya, itu namanya motivasi intrinsik. Bukan lagi karena nilai. Ya. Kemudian kesadaran, awareness ya, kesadaran lingkungan, kesadaran banyak lah ya. Ini awareness. Kemampuan literasi. Nah ini yang penting. Ya. Kemampuan literasi itu bagaimanapun ya dasar. Bagaimanapun dasar yang sudah dimiliki. Literasi itu ya paling sempit itu ya membaca dan menulis. Kemudian meningkat lagi memahami bacaan, memahami tujuan bacaannya, mencari informasi dan sebagainya, atau meningkat literasi. Literasi juga ada level-levelnya ya, gitu. Sampai kemudian ya gitu, membaca, menulis, membaca itu seolah-olah apa namanya, seolah-olah keterampilan
keterampilan dasar, padahal enggak ya. Membaca itu ya membaca biasa, membaca huruf ini A, ini B, ini C, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, itu kan level 1. Naik lagi memahami, membaca apa, naik lagi membaca keadaan, maka di situ jelas ayat pertama Iqra, itu literasi banget. Jadi kewajiban berliterasi banget. Iqra itu membaca itu luar biasa. Itu memahami, luar ini ya, apa namanya, menganalisis, kemudian membaca. Masuknya ke membaca sebenarnya. Membaca kalau dalam kewirausahaan membaca peluang gitu ya, membaca kemampuan diri sendiri, membaca kemampuan tim, banyak. Itu literasi ya. Jadi itu penting ya, dalam internal ya. Kemudian yang kedua pembelajaran. Ini faktornya ada pendidik, ada kurikulum. Kurikulum ada ini menurut banyak pendapat itu kan ada tujuan pembelajaran, materi pelajaran, strategi atau model pembelajaran, organisasi kurikulum, evaluasi. Kalau organisasi kurikulum tergantung kurikulumnya di perguruan tinggi, tergantung di sekolah mana, organisasinya bagaimana kurikulumnya ya. Mau mata kuliah terpisah, berdiri sendiri, atau mata kuliah ini nanti saling berkaitan, prasyarat dan sebagainya, itu organisasi kurikulum. Nah, yang ketiga faktor luar atau lingkungan. Dan next di sini saya karena banyak sebenarnya faktornya. Saya ambil contoh pada faktor model pembelajaran atau strategi pembelajaran ya, punya pendapat atau strategi ada model. Ini contohnya ada dua. Di sisi lain ya banyak ya. Dimodifikasi ya boleh. PBL problem based-nya dimodifikasi beransible produk ya boleh ya. Atau nanti mengalir ternyata ini bisa ke produk. Kemudian itu sebenarnya silakan dimodifikasi boleh ya. Boleh. Nah, ini yang pada umumnya itu project based learning itu sintaksisnya seperti ini ya. Jadi langkahnya itu yang pertama pengenalan masalah pertanyaan, mendesain perencanaan project, menyusun jadwal project, pelaksanaan dan monitoring project, menguji hasil evaluasi dan refleksi. Misalkan dalam apa namanya, nah perkuliahan itu misalkan ada modelnya jelas ya, menggunakan PJBL atau PBT ya, Production Based Training, atau yang lain saya kira masih banyak ya yang berorientasi produk ataupun artefak ya, artefak lebih umum ya. Pokoknya hasilnya apa itu. Kemudian ataupun dimodifikasi ke arah yang mendukung sains prinsip, saya kira bisa. Jadi tidak hanya ini ya. Nah, kemudian mahasiswa harus menyadari bahwa ini sebagai peluang untuk belajar menjadi pengusaha, menerapkan sains entrepreneurship. Ini bukan sekedar mengikuti karena saya disuruh Pak Dinar punya tugasnya ini nih, gitu Pak Dinar ya. Jadi benar-benar ini tuh menantang diri sendiri. Oh, besok yuk kita bikin apa, hasilnya apa namanya, mendesain perencanaan apa, kemudian menyusun jadwal project. Nah itu ya, aktif ini. Jadi proaktif gitu ya. Jadi seneng, akhirnya itu seneng. Nah kalau menikmati seneng itu, insya Allah itu kayak bebannya itu berkurang. Misalkan ya, seneng, nanti energi positif, kemudian ada kesulitan. Pak ini kok susah ya, Pak gimana? Nah, didiskusi kan gitu ya. Dirembukan bisa. Jadi model awalnya itu sudah ini dulu, motivasi intrinsik, senang ya. Jadi akhirnya ya, ini tugasnya kok yang ini susah banget Pak, yaudah gimana? Itu bisa, silakan berkomunikasi. Itu juga keterampilan berkomunikasi. Nah yang diukur itu bukan sekedar produknya. Ini misalkan yang kalau yang kimia itu membuat apa itu, sabun, membuat hand sanitizer, kemudian kalau yang fisika alat peraga sebenarnya media pelajaran apa silakan. Itu bukan sekedar produknya, tapi bagi pendidik itu ya mengukur indikator-indikator ini, walaupun tidak semuanya. Bagi peserta didik tidak boleh hafal, boleh memahami, tidak hafal, tidak memahami indikator ini pun tidak masalah, karena ini untuk dipraktekkan. Nah, dengan media materi IPA dengan bantuan model pembelajaran PJBL. Misalkan itu bantuannya kan itu ya. Oh, jadi akhirnya paham. Model itu bantuannya, strateginya. Materi IPA itu adalah
media untuk meningkatkan keterampilan science-preneurship itu pakainya medianya IPA. Tapi kalau ini, meningkatkan entrepreneurship, karena kalau ini sudah science-preneurship ya jelas ya, berarti sudah science ya, sudah science. Berarti menggunakan science. Nah, yang diukur ininya, meningkat dan sebagainya. Nah, PJPL itu sebagai strateginya media, ya bantuannya lah ya. Media juga sebenarnya. Media itu definisinya luas ya. Media itu tengah-tengah ya, yang membantu menyelesaikan tujuan. Nah, kemudian yang kedua ada contoh production based training. Nah, ini merencanakan produk, melaksanakan proses produksi, mengevaluasi produk, mengembangkan rencana pemasaran. Ya silakan, tidak masalah. Bukan berarti gini, misalkan, Pak saya itu kan lulusan Entadres IPA, nanti pasti jadi calon tujuan saya jadi guru IPA. Enggak ya. Jadi juga jangan berpikir sempit demikian. Jadi kita nggak tahu ya, nanti di antara mahasiswa besok ada yang jadi pengusaha, tidak tahu, ada yang jadi bahkan mungkin ada yang jadi pimpinan perusahaan, nggak tahu, masuk ke. Jadi sangat luas sekali. Tujuannya iya, kuliahnya tentang statis IPA. Tapi kalau hasilnya itu kan kita tidak tahu. Dan intinya di mana? Berarti kalau itu memang intinya bukan hanya di materinya, tapi di orangnya, di mahasiswanya, di para mahasiswa sendiri. Oh, karena keterampilannya meningkat setelah lulus S1 ya sudah, jadi apa itu insya Allah ya bisa. Karena yang dikembangkan itu dirinya sendiri. Bukan sekedar saya lulus S1 sudah menghafal sekian rumus fisika, sudah menghafal banyak ya tentang materi-materi, bukan sekedar itu. Itu bagus, tapi bukan sekedar itu. Nah, lebih dari itu, saya lulus S1 sudah berkembang kemampuan saya. Nah, itu. Jadi yang dikembangkan diri mereka sendiri, diri mahasiswa sendiri. Kemampuan leadership-nya berkembang, kemampuan komunikasinya berkembang, kemampuan critical thinking-nya berkembang, kemampuan kreatif thinking, semuanya ya bisa berinovasi. Akhirnya tadinya susah bicara dengan susah kolaborasi dengan orang lain, sekarang bisa gitu ya. Tadinya ya gitulah. Nah, kemampuan semacam itu yang dibutuhkan nanti di lapangan pekerjaan atau di masyarakat atau saat membuka lapangan pekerjaan. Apalagi jadi guru. Pak, kalau jadi guru itu digunakan enggak? Jelas. Kalau jadi guru tetap digunakan. Guru yang jadi pengusaha pun ya juga bisa. Nah, ya. Guru itu mulia, pengusaha juga mulia. Kan tadi ya nilainya banyak itu ya. Lapangan kerja, ada pendidikannya di dalamnya, amal jariahnya jelas ada, banyak itu. Apalagi kalau guru dan pengusaha, wah, luar biasa. Luar biasa. Dan itu lebih menikmati tadi, itu lebih enjoy, lebih menikmati itu lebih apa ya, adem gitu. Jadi bukan yang berorientasi yang langsung saya pengen punya uang banyak, pengen ini. Itu mengikuti. Tapi kalau jadian tujuan utama, jadiin itu seolah-olah itu nanti enggak ini, ya beda. Tapi itu juga proses. Jadi boleh enggak misalkan dalam belajar pertama wirausaha pertama-tama itu orientasinya pendapatan, boleh, karena itu proses. Pada saatnya nanti kalau ketemu mentor yang pas, kemudian atau literasinya bagus, itu akan berubah. Jadi diwajarkan saja. Saya ada beberapa ada yang membidani lahirnya usaha, ada yang menjadi konsultan, ada yang membantu beberapa. Itu dari tahun 2009. Jadi kalau saya kumpulkan banyak, ternyata banyak. Saya tuh, oh ya gini. Ya kadang tanya, sekarang gimana usahanya? Gitu. Nah ternyata ya ada fase di awal tuh orientasinya sangat sangat sempit ya tadi ya. Pokoknya gini. Ternyata berubah. Jadi tidak masalah. Nah itu dinamis, itu ada fasenya. Ternyata dari awal pengennya gini
ternyata berubah. Nah, tergantung mentornya, tergantung dianya komunikasi dengan orang lain itu bagaimana gitu. Gitu. Kemudian ini ya, terus ini yang sebentar ini kok. Nah, pendekatan belajaran tadi ya, memberi titik pemilikan pelajaran. Ini menurut Kirby saya modifikasi dan berbagai sumber. Ini juga temu penelitian ya, hasil penelitian. Jadi memberi peserta didik kepemilikan atas pembelajaran mereka. Ini juga bagi untuk saya sendiri ya sebagai dosen, kemudian untuk para mahasiswa nanti jadi guru ya. Memberi peserta didik kepemilikan atas pembelajaran mereka, mempersilahkan peserta didik bernegosiasi dengan pendidik tentang tujuan pembelajaran, sumber daya, aktivitas, dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mempersilahkan bernegosiasi. Bagi mahasiswa pun ya silakan proaktif, komunikasi kesulitannya apa, peluangnya bagaimana itu enak gitu ya, enak. Tugas apa namanya di belakang, wah ini susah tugasnya gini, lo kalian kan mahasiswa, lo bisa komunikasi, bisa kita itu kan gitu ya. Jadi silakan ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan pendidik, dengan apa, memandang memposisikan sebagai pembelajar dewasa, ya. Kemudian melibatkan peserta didik dalam memecahkan pemecahan masalah dalam situasi dunia nyata. Melibatkan pemecahan masalah, misalkan yang saya sedang geluti sekarang itu memanfaatkan sampah ya. Jadi saat ini saya sedang apa namanya recovery ya. Ada energi recovery, ada material recovery, pemulihan sampah menjadi material, pemulihan sampah menjadi energi. Itu masih ini saya geluti ya semoga manfaat ya, tidak tahu ya, semoga berhasil gitu. Nah, mendorong ini ya pemecahan masalah dunia nyata, jadi kalau yang kewirausahaan apa namanya langsung ke situasi dunia nyata, masalah dunia nyata, kemudian dia jadi pengusaha sukses, itu sekali kegiatan banyak sekali yang ditempuh. Kemudian mendorong komunikasi dan kerjasama, mendorong peserta didik untuk merumuskan keputusan tentang data yang segera. Tadi yang mendorong komunikasi dan kerjasama itu penting, ya, penting. Jadi antara pendidik dan peserta didik, apalagi mahasiswa, ini hukumnya wajib, itu harus dapat berkomunikasi, dapat kerjasama. Mahasiswa bukan di belakang itu, wah susah gitu ya. Ini rembuk gimana caranya kan gitu. Itu juga apa namanya menuntut kalian untuk berkembang ya secara individu. Tapi ada toleransi komunikasi dan kerja sama. Termasuk ini yang nanti yang ke bawah ya, melibatkan pihak luar itu ya boleh. Misalkan silakan nanti survei ke praktisi atau pihak luar atau survei lapangan ini ya silakan ya. Tidak hanya berbasis apa namanya teks ya, dengan berbasis teks. Jadi silakan besok mewawancarai, misalkan ada yang praktisi sampah ya, praktisi penggerak lingkungan atau praktisi pengusaha lainnya boleh. Kemudian mendorong peserta didik untuk merumuskan keputusan tentang data yang segera. Ini maksudnya itu waktu itu penting. Misalkan deadline-nya ini kadang 2 hari, 1 hari. Itu bukan untuk apa-apa. Itu justru melatih mahasiswa peserta didik untuk kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian. Jadi kalau apa namanya besok gini harus selesai gini deadline tuh ya jadi sepakati. Misalkan hari Senin kumpulkan. Udah gitu. Ini memang, tetapi juga ada komunikasi. Jadi ini saling mendukung.
deadline tepat, juga ada komunikasi. Ya silakan komunikasi, kesulitannya apa. Ada scaffolding tadi ya. Scaffolding memberi bantuan yang memang dibutuhkan. Misalkan scaffolding itu misalkan apa namanya, benar-benar nggak paham tentang atau belum pernah baca tentang ini, kemudian menerangkan apa-apa. Dalam tim mahasiswa ada temennya yang lain belum paham banget tentang ini, ya diterangkan sampai dia paham, kemudian mandiri, namanya scaffolding. Tapi jadi bukan menyuapi ya, bukan menyuapi. Jadi mengajari cara makan sendiri, bukan banget gitu ya. Jadi setelah itu kan makan sendiri, tapi sana itu namanya scaffolding. Kalau menyuapi itu beda. Ya terusnya gitu, memberi apa, menyuapi. Gampang ya, analoginya seperti itu. Kemudian memungkinkan pembelajaran tidak hanya dalam kelas. Jadi ya ini sudah banyak dilakukan ya. Jadi bebas mau di mana bebas. Jadi ini saling mendukung. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau pembelajaran dalam kelas tidak hanya dalam kelas, kemudian mahasiswa atau peserta didiknya itu sudah mampu memiliki rasa kepemilikan atas pembelajaran mereka sendiri, itu saya kira sudah cukup, karena mereka akan bertanggung jawab ya. Mereka itu memiliki pembelajaran mereka sendiri, mereka senang, kemudian mahasiswa senang, kemudian mahasiswa itu benar-benar ingin mencapai, saya ingin itu, nah itu dalam kelas tanggung jawab mereka. Maka dosen saya juga akan ringan, fungsinya sebagai fasilitator, motivator, dan mentor. Fasilitator jelas ya, memvalidasi yang tadi yang misalkan aksesnya di sini, sumber daya ya, resources ini fasilitator. Kemudian sebagai motivator jelas ya, motivator itu kan bagaimana caranya mahasiswa termotivasi ya. Motivator mendorong gini-gini ya, itu motivator. Kemudian ada mentor itu ya mendampingi, memberikan, kalau misalkan ini susah, ini gini-gini, ya tanya itu mentor. Kemudian ada lagi yang terakhir ya, inspirator ya. Walaupun ini tidak wajib, inspirator tidak, tapi ada yang inspirator. Inspirator itu kan berarti harus pernah gitu ya. Nah, guru itu nggak harus ya. Ini nggak harus, tapi ya paling nggak ada hal-hal yang itu harus itu ada. Misalkan ingin mengukur critical thinking, maka ya guru harus paham betul, harus mempraktekkan bagaimana critical thinking itu. Nah, itu harus. Tapi kalau inspirator yang misalkan mengajari tentang praktek apa, ya nggak harus kan, guru nggak harus sudah memiliki bengkel kan nggak harus ya. Jadi tapi kalau yang tadi ya kognitif itu ya sebaiknya inspirator. Kalau calon guru IPA nanti ingin mengukur creative thinking, maka para mahasiswa pernah mempraktekkan itu ya. Itu akan berbeda dengan yang dia belum, kemudian dia mengajari, kemudian mengukur, itu akan berbeda. Kemudian mungkin ya banyak ya, ini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja ya, ada 7. Itu ini untuk pendekatan pembelajaran ya. Dan kemudian yang terakhir ini ya, untuk apa? Ini banyak sekali ya, ini saya ambil 6 aja lah ya. Membuka lapangan kerja, memperbaiki atau merevisi produk yang telah ada untuk tujuan-tujuan pro lingkungan. Ya misalkan yang entrepreneurship-nya berbasis lingkungan, gitu ya. Kemudian yang ketiga mengembangkan potensi diri ya jelas. Kemudian mendukung kemandirian, jelas. Kemandirian itu artinya luas ya. Kemandirian itu di dalamnya ada kebebasan, ada pengaturan diri, ada tidak tergantung pada pihak lain, luas ya. Begitu mandiri, ya udah kita bahkan memanage waktu itu ya mandiri juga, bebas. Nah, kan enak ya. Kalau saya kan ini kan PNS ini ya, Pak Dinar, Bu Laila. Lalu coba nanti yang S1 lulus mau jadi pengusaha, lepas ya silakan. Kita ikut seneng gitu Bu Laila ya. Mereka mau kemana-mana, mau seneng, mau bebas ya. Ya kemandiriannya. Nah kalau kita kan memang sudah di jalan.
Nah itu tidak masalah, artinya bisa yang jadi guru PNS ya silakan. Oh berarti posisinya di mana, maka harus bagaimana gitu ya. Kemudian mengoptimalkan kebermanfaatan diri bagi masyarakat. Ini penting ya. Mengoptimalkan kebermanfaatan diri bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini jelas. Jadi di apa namanya pertumbuhan ekonomi, penghasilan sebagai indikator boleh, itu boleh, sebagai instrumennya itu boleh. Tetapi juga pemanfaatan dari hasil tersebut juga perlu dipikirkan. Jadi tidak semuanya untuk ya pokoknya semuanya, jangan-jangan rezekinya orang lain, rezekinya yang ikut. Nah, gitu. Terakhir saya cerita ya, untuk menutup saya cerita pada terakhir yang jadi ada kadang beberapa menemui saya, kadang ini usahanya apa ya, enaknya apa kan ada itu beberapa itu. Nah yang terakhir itu pada tahun lalu kalau nggak salah, itu ada teman saya itu habis drop, jadi usaha itu ternak ayam besar, pada ini ya meninggal atau mati itu, kemudian mau hutang ke saya besar. Waduh, saya nggak jawab, saya diam. Kemudian yuk ke rumahmu. Saya nengok, oh ke rumah ibunya dulu, bukan ke rumahnya dia. Oh ya udah ke sini, bisa lagi ke rumahmu, ya ke rumahnya ibunya. Pertama ke rumahnya dia, saya nggak mati apa namanya potensinya itu loh, potensinya yang dimiliki apa. Kemudian yang kedua saya ke rumah ibunya, ke rumah asalnya ya. Jadi ngamati. Setelah itu tak tanya-tanya. Wah saya wawancara, tapi nggak sadar ya ngobrol gini. Saya nggak jawab mau nyanggup, saya nggak mau memberi utang besar ya, saya nggak punya uang besar. Apalagi yang ternak ayam yang begitu gini. Nah akhirnya potensinya apa gini. Yaudah gini bikin yang terakhir ini yang kemarin tahun lalu ini berarti setahun. Bee laundry. Nah, bee laundry. Habis itu sekarang ya berkembang karena ini apa namanya riset itu kan, saya riset inilah, riset sendiri ini plus minusnya ini. Oh ternyata bisa, sekarang berkembang. Nah nanti kan jadi apa misalnya ini salah satu contoh ya, misalkan dia itu apa namanya MMT-nya itu tidak hanya di rumahnya dia yang di laundry-nya. Yuk bikin aja MMT di saudara-saudaramu. Terus sampai arahkan yang teknis seperti itu ya. Bikin MMT banyak, di saudaranya itu bikin MMT cabang. Jadi ya cabang, betul laundry baru, dia punya tempatnya ya di rumah, nggak punya kantor, nggak punya apa. Cuma saudaranya di tempat lain dipasang laundry ini cabang ini ya kan menerima juga, nanti diambili. Jadi begitu buka baru sudah punya cabang banyak gitu. Misalkan seperti itu. Atau lagi yang banyak ya, dulu itu ada yang apa namanya, ada yang apa itu makanan, ada yang pusat studi ada dan sebagainya. Itu kemudian yang terakhir itu usaha walaupun science entrepreneurship itu tidak harus ke sainsnya ya, tidak harus ke sainsnya. Nanti kalian bisa melebar sayap, tidak harus sesuai dengan sainsnya fisika, kimia, biologi, nggak harus ya, tidak harus. Karena pembelajaran sains itu sangat mendukung pengembangan keterampilan tadi, indikator-indikator science entrepreneurship. Misalkan gini, mengikuti mata kuliah fisika, kimia, biologi ya dan lain sebagainya itu kalau benar-benar tadi ya dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, senang, motivasi intrinsik, berdiskusi sebagainya, itu otomatis kemampuan tadi juga ikut meningkat. Nah, kemampuan tadi itu digunakan untuk tidak misalkan peluang saya ingin mandiri pengusaha, tapi kok yang terkait dengan sains tadi ya, nilai praktis, nilai intelektual, nilai pendidikan misalkan relatif kurang, ya tidak masalah. Jadi berarti kalau gitu saya kuliah IPA manfaatnya sedikit, enggak.
Ya. Jadi manfaat kuliah IPA itu yang justru yang utama itu adalah kemampuan diri sendiri. Baru yang kedua adalah materinya. Gitu. Jadi yang kedua materinya. Jadi kemampuan diri sendiri itu nanti akan berdampak pada pada pengambilan keputusan, kemudian ini ya masa depan. Gitu. Jadi ya tetap manfaat. Kuliah fisika, ini fisikanya nanti nggak mau. Siapa bilang? Fisika itu media untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Ya, biologi, kimia itu media untuk mengembangkan kemampuan para mahasiswa. Itu ya. Jadi bukan jangan bilang fisika ini apa manfaatnya sesuatu jadi enggak, jangan ya. Jadi itu justru sempit ya. Nah, itu justru belajar itu ya yang ini ya thinking skill, kemampuan terkait dengan pihak lain, komunikasi, dan itu ya, jadi itu. Nah, kalau materinya itu medianya. Tapi juga penting kalau itu menguasai banyak hal ya luar biasa. Gitu dari saya, ini mulai kapan ya? Hari ini ya, today is a good day. Jadi ya silakan. Hari ini mau sekedar merencanakan mau apa ya silakan. Nanti di situ ada dosen-dosen apa, ada Pak Dinar, ada Bu Laila, ada yang lain silakan. Berkolaborasi dengan dosen tidak masalah ya. Saya kira kan tidak masalah mau apa ya silakan. Itu terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah ya silakan direvisi, dikoreksi, diingatkan. Mungkin habis ini saya serahkan nih Bu Laila waktunya ke Bu Laila ya, silakan bertanya, memberi tanggapan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Billah MPD atas pemaparannya, tadi menarik sekali ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ada beberapa indikator terkait entrepreneurship, kemudian science entrepreneurship, ya, kemudian peluang-peluang dalam science entrepreneurship itu seperti apa, ya kan tadi sudah banyak sekali dipaparkan dan beberapa contoh cerita tadi juga ada. Barangkali di sini dari para peserta ada yang ingin ditanyakan atau disaringkan, monggo saya persilakan. Bisa langsung apa namanya ini ya, angkat tangan ya, atau mungkin lewat chat juga bisa, monggo. Kalau di UIN Salatiga ini, oh monggo, ini ada Bapak Wildan. Oke, monggo Pak Wildan. Saya persilakan. Terima kasih Bu Laila Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Arif Billah. Mohon maaf Pak, off cam karena sinyalnya kurang stabil. Oke. Saya juga sama-sama rekan dosen dari Tadris IPA. Oke. Mungkin begini Pak, saya sedikit ada semacam analogi. Kira-kira analogi ini sesuai dengan pakem atau sistem yang tadi jenengan jelaskan, misalkan seperti pembelajaran berbasis problem solving, misalkan seperti itu, yang nanti mengarah ke science-preneurship. Kita kaitkan dengan apa ya, konten keilmuan yang ada di IPA. Misalkan begini Pak, ketika mahasiswa itu mempelajari anatomi dan fisiologi hewan, kemudian ada mata kuliah juga analisis senyawa kimia. Kemudian kalau misalkan di mata kuliah lain itu ada sains dan Islam, misalkan seperti itu. Kita kaitkan model pembelajarannya kemudian dengan science-preneurship. Misalkan begini Pak, kira-kira mohon tanggapan dari Pak Arif Billah, ini melanggar kaidah atau pakem atau bagaimana? Saya minta tanggapannya, sama-sama belajar soalnya Pak. Nah, misalkan pada kasus cicak, secara tidak langsung mahasiswa akan mempelajari bagaimana sih anatomi fisiologi dari cicak itu bagaimana. Kemudian kandungan atau metabolisme tubuh yang ada di cicak ini bagaimana. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mata kuliah sains dan Islam, ada anjuran dari Rasulullah itu bahwa diperbolehkan untuk membunuh cicak karena suatu hal dan itu mendapatkan pahala seperti itu. Nah, ternyata kalau dilihat dari sudut pandang ini, science-preneurship itu
potensi membunuh cicak ini bisa menghasilkan cuan kalau biasa bahasanya anak-anak sekarang ya. Iya. Ternyata cicak yang terbunuh ini tidak apa ya istilahnya, tidak hanya dibiarkan begitu saja mati gitu. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang mengindikasi bahwa penelitian yang menyebutkan bahan dasar cicak ini bisa menjadi bahan dasar obat. Kalau tidak salah bahan dasar obat batuk. Jadi ketika cicak dibunuh dalam jumlah yang sangat besar dan itu berpotensi menghasilkan cuan, nanti mengarah ke istilahnya tingkatan ekspor seperti itu, Pak. Nah, kaidah seperti itu kira-kira melanggar aturan atau pakem atau bagaimana, Pak? Kira-kira, Pak? Iya. Ini langsung apa gimana, Bu Laila? Nggih, Bapak, monggo langsung bisa ditanggapi, Bapak. Ya, terima kasih. Ini Pak Wildan sih. Nggih, Dosen, Pak Wildan. dosen Nggih, UIN dosen Jember juga. Darvis IPA juga, Iya. nggih. Salam kenal, Pak. Nggih, sami-sami, Pak. Nambah dulur pokoknya. Kapan-kapan pengen ke gitu. Ya, jadi pada intinya kalau nggak salah yang pertama tadi apa? Mengintegrasikan ya, mengkomunikasikan. Nggih, betul. Nggih, dengan hadis. Dengan ini ya, model pembelajaran gitu ya. Nggih, Iya, jadi Pak. kan berangkat dari istilahnya cicak itu boleh dibunuh gitu loh, Pak. Iya. Oh ya, langsung ke situ berarti ya. Iya. Nah, memang yang pertama itu kalau terkait dengan agama itu kan sudut pandangnya itu susah ya, kadang nggak berani gitu. Karena gini, belum itu yang pertama soheh apa enggak itu kan. Itu kan nanti kan yang ahli agama ya. Oh itu soheh, ya udah berarti itu diteliti. Namanya nanti kenapa kok dibunuh gitu kan? Pasti ada sesuatunya, pasti ada manfaatnya. Gitu. Yang kedua kan kalau yang sudut pandang cicak sendiri itu kan halal atau enggak gitu kan. Misalkan itu halal kan berarti mungkin jual beli juga boleh mungkin ya. Nanti dikonsultasikan lagi ke ahlian. Saya nggak berani salah malah nanti ini ya. Ada yang lebih kompeten, banyak yang lebih kompeten. Nah kalau itu haram kan beda, jual belinya juga haram misalkan. Nah kalau halal mungkin jual belinya juga halal, gitu. Berarti ada manfaat tersendiri. Kenapa kok dibunuh? Mungkin ada manfaat lain. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat gitu kan. Makhluk dari Allah gitu kan. Manfaatnya itu sendiri-sendiri. Ada manfaatnya ternyata harus dibunuh, manfaatnya ini harus hidup, ternyata banyak sekali. Nah saya kira bisa. Saya kira itu tidak masalah. Selama tadi ya, yang pertama itu mungkin terkait dengan dalil, yang apa namanya ayat kauliyah. Ya. Yang kedua itu terkait dengan halal haram ya, kalau itu mau ke transaksinya. Yang ketiga kalau itu kemudian yang dua tadi sudah terpenuhi, kemudian mau melangkah ketiga ke sciencepreneurship itu tidak masalah. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau yang dua tadi terpenuhi, kemudian untuk yang model belajarannya mau menggunakan apa silakan. Kalau itu bebas, memang bahkan sekarang itu ya multidisipliner kayaknya ya. Memang harus seperti itu, memang harus apalagi IAIN. Jadi memang dalil apa namanya ayat kauliyah dan kauniyah itu ya ini saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Maka saya tekankan ke mahasiswa IPA itu jangan khawatir, belajar IPA itu termasuk belajar mempelajari ayat Allah gitu. Ayat Allah itu kan juga belajar IPA. Jadi Pak saya itu kan belajar fisika, belajar saya ingin belajar yang enggak, kamu harus yakin. Kamu harus yakin ya. Termasuk kita itu termasuk belajar mempelajari ayat gitu. Pelajari ayat yang memang tugasnya untuk bahan pemikiran, bukan bahan. Kenapa kok nggak ada ayat langsung ini untuk apa? Ya itu tuh bahan kita gitu kan. Ya tugas manusia itu kan. Nanti kalau ditulis semuanya lengkap ini untuk apa, ini untuk apa, yang nggak ada bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat nggak disuruh dengan diminta untuk berpikir. Lah tugasnya manusia itu untuk menggali itu. Berarti kalau gitu ada toleransi dari Allah itu ya antara menuju perbaikan itu ya ada, yakin itu. Pertama salah, salah, kemudian besok lagi diperbaiki. Ya karena tujuannya itu. Jadi utamanya itu berpikir. Bahkan ada yang mengatakan yang kita pertanggungjawabkan kelak itu ya pemikiran kita. Karena bedanya kita dengan makhluk lain salah satunya adalah berpikir. Iya itu kalau berpikir. Lah kalau enggak, nah itu lebih harus bertanggung jawab itu. Makanya kalau mahasiswa itu enggak berpikir itu, tugasnya apa terus? Ya tugasnya manusia itu ya bedanya dengan makhluk lain salah satunya adalah berpikir. Itu saya kira
Ada lagi enggak Pak Wildan yang belum? Sampun, saya rasa jelas cukup yang disampaikan Pak Arif Billah. Terima kasih Sama-sama. nggih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Wildan dan juga narasumber ya. Mungkin yang lain monggo jika ada pertanyaan lagi terkait science partnership ini, atau mungkin mau sharing atau seperti apa. Mumpung di sini juga ada pakarnya ini, Bapak Arif. Itu harus dengan saya. Pengalamannya banyak. Pak Dinar, Pak Zaila. Tadi juga ada Bu Erna kalau nggak salah ya. Tadi Bu Erna dosen Salatiga ada. Dari Win. Salatiga, iya. Salatiga nggih Pak. Oh nggih, Bu Erna. Bu Erna, nggak tahu nih. Saya sebutnya lihat tadi. Silakan yang lain. Monggo yang lain. Karena memang untuk mengawali berwirausaha itu juga nggak semua orang Pak rasanya itu punya potensi untuk itu. Jujur saya sendiri itu dulu untuk mengawali berwirausaha gitu ya, ketika awal selesai kuliah itu kok mau jualan tuh rasanya ada kayak rasa malu gitu Pak ya. Itu artinya belum percaya diri ya. Seperti itu. Jadi ini Bu, saya itu kan kadang mempelajari ini ya, mempelajari sejarah Nabi, sejarah Rasul Nabi Muhammad. Itu kan yang mempelajari yang bukan teks, bukan hadis teks. Jadi mempelajari hidupnya. Ternyata kan unik ya, memberi contoh hijrah. Nah, hijrah itu salah satu contoh sebenarnya untuk kita bisa tiru. Misalkan saya malu berusaha di tempat sendiri. Ada kalanya perlu hijrah, itu enggak masalah. Enggak masalah. Jadi yang namanya malu itu manusiawi. Saya juga mengawali jualan itu kan tidak di kota sendiri. Oh gitu caranya ya Pak. Dan itu tidak masalah. Memang kadang unik. Oh ya, itu ada konsep hijrah, ada konsep apa. Kemudian kembali lagi apa itu ya dia demikian. Itu wajar kadang gitu. Nah, makanya ada yang jadi keluar kota besar merintis dari sana terus pulang ya. Ya itu wajar. Itu mungkin salah satu kiat juga sebenarnya itu. Jadi yang nanti kok nggak mau di kota sendiri susah gini, ya keluar silakan. Itu aja nggak masalah. Banyak cara baik ya. Nggak apa-apa. Kita tiganya Pak Dinar mau ada yang ditanyakan mungkin atau disampaikan. Silakan, monggo Pak Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu sama Pak Arif Billah ya. Saya cerita sekaligus bertanya ya, menyambung sama Pak Wildan tadi. Pertama tentang cicak tadi itu ya. Sekadar cerita, di rumah saya itu cicaknya kan banyak ya Pak ya. Terus seringkali menyusahkan saya karena harus membersihkan ya, karena kalau kena nggak sengaja kena najis juga ya. Ya banyak itu ya. Terus saya jadi terpikir untuk masa gak ada yang jual racun cicak gitu. Ternyata ada di Tokopedia, di Shopee itu ada racun cicak, harganya itu 25.000. Ya, racak, saya nggak promosi, ini cerita aja. Nah, ternyata harga 25.000 itu yang hanya satu-satunya di produk itu. Nah, saya lihat yang beli banyak dan saya beli juga. Harganya dari 25.000 ternyata hanya satu cepuk itu istilahnya. Satu wadah kecil gitu. Ternyata segini aja 25.000 dan komposisinya disembunyikan sama orangnya, sama yang buat itu. Gak ada izin BPOM-nya, gak ada izin apanya. Segini laku laris ternyata ya. Oh ini kayaknya mahasiswa bisa ini buat kayak gini. Saya jadi pikir gitu. Jadi karena ya disambung tadi ada dalil yang membunuh cicak itu pahala ya. Saya rasa untuk supaya ya rumah jadi bersih, ini cicak diracun juga. Nah, itu saya jadi mikir ada peluang, oh bisa ini mahasiswa buat searching di YouTube how to kill house lizard gitu barangkali. Jadi punya ide.
Nah, itu cerita nyambung yang Pak Wildan tadi. Kemudian begini Pak Arif ya. Saya tadi melihat slide yang pertama tadi tentang analogi berbisnis dengan apa namanya diagram benda bebas kalau nggak salah itu ya. Diagram benda Yang bidang miring itu ya? berjalan di Oh, bidang miring itu iya. ya. Itu saya melihat kan ada gaya gesek ya. Gaya gesek friction itu kalau di fisika kan ada koefisien gesekan statis dan kinetis ya. Koefisien gesekan statis kan untuk memulai bergerak ya. Lebih besar daripada koefisien gesekan kinetis. Kinetis. Jadi saya berpikir gini, sama kayak itu ya. Jadi memulai bergerak, berusaha itu kok susah Pak ya. Nah, memulai untuk berwirausaha, berbisnis itu sejak kuliah saya itu punya ide ya, apalagi kalau nanti ngajar sambil wirausaha. Sampai sekarang belum kesampaian itu. Sampai sekarang hanya sekadar rencana-rencana ya. Sudah berpuluh tahun masih rencana aja kapan mulainya gitu loh. Jadi gimana memulainya? Kemudian kalaupun mulai itu apa yang mau memilih menentukan pilihan usaha ini gitulah ya. Itu yang jadi nomor 2-nya memilih apa yang bisa diupayakan untuk produktif itu. Yang ketiga Pak, saya kemarin ya Jumat kemarin tuh menguji skripsi mahasiswa semester 14. Hampir mati lah katanya penguji yang lain, hampir mati semesternya ini. Nah, itu ternyata saya tanya, kenapa kok tidak segera selesai gitu. Oh, saya nyambi Pak, saya nyambi kerja loh. Ya akhirnya kan daripada kamu kerja kuliah, mending selesaikan kuliah dulu terus kerja gitu. Nah, tapi poin saya bukan itu. Jadi mahasiswa ini memilih ya dari kuliahnya itu memilih untuk pengusaha konveksi waktu itu. Dia cerita pengusaha konveksi. Ya. Mudah-mudahan anaknya hadir ini. Nah, itu sempat juga kita silau dengan mereka yang berusaha kemudian sukses. Sementara kita bekerja dengan keadaan yang pegawai gitu ya. Bisakah kita itu jadi pegawai kemudian sambil berwirausaha sehingga ada fokus ya. Kalau saya sih sendiri susah untuk fokus dua-duanya gitu Pak. Yeah. Ada pilihan yang harus diberatkan gitu ya. Nah itu yang ketiga Pak. Jadi yang pertama tadi memulai itu berat. Yang kedua apa yang perlu dibisniskan atau diusahakan. Yang ketiga adalah bagaimana menentukan pilihan untuk yang terbaik buat kita. Gitu. Iya. Terima kasih. Ya, monggo Bapak Arif untuk menanggapi dari pertanyaannya Pak Dinar. Ya, untuk yang pertama sebelum itu ya koefisien gesekan itu menarik. Okay. Jadi koefisien gesekan itu kan kalau yang analogi saya tadi itu saya analogikan ke yang menguntungkan, ke scaffoldingnya. Jadi justru untuk mengurangi biar tidak licin gitu ya. Jadi bantuan seperlunya setelah itu dikurangi terus dihilangkan. Ya, setiap model sains itu untuk ke yang kualitatif sosial humanis humaniora itu sebenarnya boleh tergantung sudut pandangnya. Yang tentang model ya, model itu bahkan di Jepang itu pemodelan ekonomi melalui rangkaian listrik kalau nggak salah dulu ya, pernah rangkaian listrik seri paralel dan sebagainya, ada kapasitor untuk sistem perekonomian. Ya sama dengan tadi ya boleh. Jadi nah kalau yang koefisien gesekan menguntungkan atau yang dianggap sebagai diinterpretasikan sebagai faktor yang merugikan ya boleh. Tapi kalau yang disimulasi tadi itu justru sangat menguntungkan. Tapi harus pas, besarnya itu harus pas. Nah berbeda dengan koefisien gesekan statis untuk yang awal. Nah di alam itu kan alamiah itu sifatnya inersia ya. Inersia itu hukum alam. Jadi ternyata memang ayat kauniyah itu ya jelas loh. Jadi itu berlaku untuk banyak loh. Jadi ya itu sebagian hukum fisika, hukum Newton itu kan hanya Newton yang kebetulan merumuskan. Alam sudah ada itu, ada hukum itu.
Nah itu apakah benar-benar mutlak benar? Ya enggak juga. Ya boleh kan direvisi. Namanya tugasnya manusia untuk berpikir gitu ya. Ya tugasnya untuk itu, untuk menyesuaikan itu. Nah, ada satunya hukum inersia, hukum Newton, nah, inersia. Inersia itu kan kelembaman, lembam. Jadi manusia dan makhluk lainnya itu untuk memulai sesuatu itu susah. Tapi kalau sudah memulai ya, kalau yang susah memulainya itu susah ya biasanya. Itu juga langgeng biasanya. Itu hukum alam. Banyak orang yang sekali loncat cepat banget habis itu langsung itu hukum alam. Ya walaupun semuanya saya nggak berani mengeneralisir ya. Jadi effortnya gini sampai dibentuk apa namanya landasannya gini bagus, kuat, pelan, sabar itu besar itu langgengnya itu besar lama. Atau yang langsung wus naik dasar langsung turun. Jadi kalau inersianya itu kan kalau yang gampang dimudarkan itu kayak penari itu ya. Kalau yang bermassa besar itu kan muter tuh lama. Tapi kalau udah muter tuh susah berhenti itu. Inersianya besar. Jadi kalau ya mana yang dibutuhkan mental entrepreneurship, inersianya diperkecil. Itulah yang namanya mudah berubah. Jadi mudah berubah itu salah satu indikator inersianya kecil. Membuat menggampangkan diri untuk bergerak. Nah, jadi lawannya mager. Ya itu susah karena itu internal ya. Itu internal. Nah, faktor pendukung eksternalnya ya. Reward and punishment-nya apa biasanya? Yang pertama itu terdesak biasanya ya. Mulai lebat terdesak. Oh, sudah terdesak baru. Nah, kalau mulai lebat itu kan nggak terdesak. Itu dosa yang gini-gini kan beda. Itu wajar, itu kan nggak masalah. Tapi kalau terdesak beda. Itu terdesak. Itu yang pertama, terdesak secara individu, secara mandi, secara pribadi. Itu wajar kan, itu hukum alamiah. Maka itu akan mencari terdesak itu kan ada dua pilihan, menyerah atau melangkah gitu kan. Kalau menyerah ya semakin mudah selesai. Kalau melangkah itu ya itu kalau berhasil itu lebih kuat sayapnya. Kalau saya analogikan dengan kupu ya. Kupu itu kalau kepompongnya karena tebal itu kan dia butuh effort yang besar untuk merobek sayapnya itu, merobek kepompongnya itu. Itu sayapnya kuat. Beda kalau kepompongnya itu tipis dirobekkan, ya nggak jadi sayap itu. Jadi pendidik itu kan fungsinya seperti itu ya. Saya sering mengatakan ini apa? Ya kayak peserta didiknya itu ulatnya dalam kepompong itu loh. Pendidik itu nggak boleh merobekkan, terus scaffolding juga nggak boleh ikut merobekkan kan gitu. Ya cuma memberi arahan, yang sebelah sini robek, terus kuat, motivasikan, terus kuat gitu sampai dia berhasil merobek kepompongnya. Nah, kekuatan itu kan nanti kan effort itu kan nanti menimbulkan aliran pembuluh darah untuk menjadi sayap nantinya. Ya, jadi kalau dirobek kan ya nggak jadi sayap gitu kan, dia bisa terbang. Nah, sama kayak tadi yang konsep mengajari cara makan sendiri dengan menyuapi itu kan beda. Gitu. Tadi yang pertama inersia ya, inersianya mudah berubahnya itu susah, itu hukum alam. Itu kebiasaan ya. Jadi ya move on gini. Nah, itu emang ini yang dilatih karena internal ya. Jadi karena faktor luarnya beda. Ada yang faktor luarnya terdesak itu kan lebih ini ya. Karena yang ketiga ada lagi faktor ini tujuan. Nah, tujuannya saya itu misalkan ya si A itu udah kecukupan tapi dia bertujuan untuk membuka lapangan kerja. Nah, itu beda. Oh, saya ingin memberdayakan masyarakat saya ingin memberdayakan saudara saya masih nganggur atau apa, itu beda. Nah, itu juga dapat menjadi pemicu, dapat sebagai bahan untuk memicu. Ya, ini bukan untuk saya, ini untuk mahasiswa saya. Ini bukan untuk saya. Nah, itu. Jadi faktor lainnya itu boleh itu untuk ini. Ada yang bukan untuk dia, untuk ini untuk membuka lapangan kerjaan, misalnya untuk Karang Taruna, untuk apa, gitu. Terus yang tadi pertanyaan lainnya apa tadi Pak Dinar ya? Yang kedua tentang usaha apa atau memilih apa? Oh, gitu, usaha Pak. apa? Nah, kalau itu ini ya, sekarang itu eranya disruptif ya, jadi sangat luar biasa ini ya, pergerakannya itu cepat, perubahannya cepat,
dinamis. Jadi yang dulu diprediksi ini ternyata ya kadang ada yang ini susah. Di daerah saya itu kan Pekalongan itu banyak online ya. Jadi mahasiswa kaya itu banyak dosanya kalah. Kayaknya banyak. Jadi lulusnya lama-lama sama dan itu mahasiswa ya lama-lama yang mahasiswa asal Pekalongan yang kuliah di Pekalongan juga. Itu kan lama ada yang lama, lu kenapa lama? Sibuk. Kalau ketemu itu. Wih, sukses jadi. Ya tidak masalah, tapi yang penting ya eman-eman kalian apa sudah kuliah, sudah gini. Kan itu juga butuh diselesaikan gitu. Nah, itu peluang tuh kan banyak faktor ya, bisa daerah, bisa kebutuhan, bisa potensinya apa. Jadi ada juga pengusaha yang tidak peduli pasarnya gimana, yang penting saya bisa ini. Itu ada sekarang. Jadi teori-teori yang zaman dulu menyesuaikan pasar dalam arti sempit ya. Saya itu kan dulu itu awal saya juga pernah membaca ini saya tahu dulu tuh pernah ikut inilah manajemen orang ya. Kemudian setiap di dalam kantor tuh banyak buku marketing, banyak buku itu ya nggak ada kerjaan hanya itu tak baca itu. Terus sampai yang bukunya yang tebel semua ringin terus apa itu habis saya katam itu tebel semuanya. Ya nikmati aja baca. Ternyata yang teori-teori zaman dulu pun tuh ya banyak yang sudah nggak relevan. Misalkan ada loh yang saya tuh bisanya ini, ya sudah selesai saya mau ini enjoy upload di YouTube apa ada aja pasar yang dalam arti luas. Ternyata ada di luar sana ada apa itu ya tanya itu gitu kan. Ya kayak porang itu kan ternyata yang mahal di luar. Kemudian ada yang jual apa itu dari sampah organik itu kan jual ulat apa itu larva itu jadi pengusaha muda itu ada loh. Dia itu nggak mau memanfaatkan sampah yang non organik. Padahal sampah organik itu banyak kan dari warung, dari apa dia kumpulkan. Sekarang jadi pengusaha larva. Kalau menurut teori lama dalam pasar arti sempit itu kan ini jual ke apa? Ada maggot tuh kan. Ternyata kan di luar sana itu kan nggak tahu. Ada juga hobinya ini. Ternyata ada yang melirik gitu. Jadi era sekarang itu kan sporadis tadi ya, disruptif, ya. Eksponensial juga ya. Jadi kadang meningkatnya tajam, cepat. Jadi nggak linear lagi ini, langsung mulai gini ya. Karena tadi kan sporadis penyebarannya itu luar biasa cepat. Gitu. Jadi bisa potensi diri, kemampu apa, pengennya apa, bisanya apa itu juga bisa menyesuaikan pasar. Karena kalau teori lama itu penyusuan pasar ya, penyusuan pasarnya apa itu kadang ini. Nah kalau yang bagi sudah tidak terdesak kayak Pak Dina kayak apa itu kan bisa juga enjoy apa itu tentang alat peraga tentang apa ternyata kan ini ya ada pemberdayaan saya ingin berdayakan ini mahasiswa di tempat saya juga ada di Salatiga memberdayakan teman-teman alumni dan mahasiswa membuat ya macam-macam sebisanya apa-apa jadi memang tujuannya ya saya senang nanti suatu saat mereka jadi apa ya silakan gitu. Itu terus yang ketiga tadi apa? Udah apa lagi? Bisakah ini pegawai sambil menentukan fokus pilihan. Ya. swasta? Jadi kan usaha itu, usaha itu kan kalau saya amati kan ada dibikin kuadran itu kan ada barang, jasa, aktif dan pasif. Ya. Ada barang, jasa, aktif income dan pasif income. Kalau yang pertama barang itu relatif tidak berpengaruh terhadap waktu barang. Saya juga sudah mencoba barang batik, misalkan saya cobanya barang itu batik. Sebelum batik saya juga ada jualan yang di Simpang 5 itu adalah punya jualan macam-macam. Nah itu barang. Jadi dalam waktu singkat menghasilkan banyak itu bisa barang. Tapi juga butuh negatifnya, butuh modal, butuh apa itu barang. Yang pertama. Yang kuadran kedua itu ada namanya jasa. Jasa itu relatif berpengaruh terhadap berbanding lurus dengan waktu. Jadi kalau kita
ngajar itu jasa ya, dokter apa yang ya banyaklah jasa-jasa itu kan. Berarti kalau kita ingin banyak maka harus harus waktunya habis loh, jasa. Ini kalau kita lakukan sendiri ya, belum nggak bicara cabang dan sebagainya. Nah itu maka, nah untuk mengoptimalkan jasa gimana? Tapi jasa itu ada kelebihannya. Jasa itu semakin lama, semakin profesional, semakin mahal. Misalkan konsultan, ilmunya semakin meningkat, berbanding terus. Itu jasa. Di sisi lain ya tadi itu di awal, kalau barang itu kan kelebihannya itu ya, dalam satu waktu singkat bisa banyak, menjual banyak, dan sedikit itu barang. Dan bisa pasif income. Artinya di manajemen bagaimana caranya itu bukan kita sendiri yang melakukan. Bukan kita sendiri yang melakukan, itu nilai kebermanfaatannya banyak. Yang pertama itu ya jelas ya lapangan kerja. Yang kedua juga di situ ada nilai pendidikan, ada nilai pelatihan. Dulu ada ikut saya pas di Semarang, ikut saya satu, kemudian sering ngobrol malah keluar, waduh nggak punya apa namanya partner lagi. Ikut saya, yaudah sana bikin sendiri, bikin merintis apa, pulang kampungnya dia, pulang kotanya dia, bikin. Sekarang udah besar, ya ikut senang gitu. Jadi ya tadi tujuan, oh saya buka ini untuk orang lain, untuk apa. Di sisi lain juga kita ya, karena itu masih milik kita apa-apa ya, insya Allah dapat ya, insya Allah dapat apa-apa. Jadi di desain bagaimana itu nanti jalan ke passive income. Passive income yang kalau yang pilihan tadi antara barang dan jasa, yaitu pilihan mungkin itu ya, karena kalau sekilas itulah mungkin Pak Dina, panjang lebar nanti. Saya kira Pak Dina kan sudah tadi ya ini aja, mungkin memancing mahasiswa yang lain aja agar pertanyaan. Oke, nuhun Pak, nuhun. Udah menguasai, lebih menguasai. Ini yang lain ini Pak Dokter Andi. Boleh diskusi Pak Arif, ngapunten. Monggo Pak Andi. Mohon izin saya sambil jalan di mobil ini karena perjalanan ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang sangat luar biasa Pak Arif yang bisa di-share ke kami dan mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk melahirkan entrepreneur baru gitu ya di kampus. Saya juga dalam beberapa semester itu juga sebagai pengampu mata kuliah Science Entrepreneurship ini. Saya memang mengawali karir itu di asuransi, Pak. Jadi sebelum jadi dosen itu saya pernah bergelut di dunia asuransi. Kemudian saya di asuransi banyak belajar tentang sama yang disampaikan tadi bahwa yang di asuransi itu kan yang dijual jasa, yang dijual itu omongan. Sangat berbeda ketika kita menjual barang ke orang gitu. Jadi kalau barang itu kan langsung nyata, oh ya kualitasnya bagus, mereka beli. Kalau tidak ya tidak beli. Tapi kalau jasa, ketika kita ngomongnya salah, maka kan hasilnya juga efeknya juga ya tidak ada hasilnya gitu. Nah itu yang kemudian saya coba refleksi ulang dari pengalaman saya waktu di asuransi. Cuman mungkin ini Pak, model pekerjaan yang saya geluti pada waktu itu, saya tidak biasa melakukan pekerjaan dalam hal menjual jasa itu secara person to person, jadi orang ke orang. Karena saya menganggap kalau model begitu rasanya agak lama gitu hasilnya untuk bisa kita dapatkan. Sehingga saya membangun dengan model corporate. Jadi langsung, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam satu bisnis besar, suatu jualan besar, maka ya kita langsung ke kepalanya gitu ya. Saya waktu itu nawarkan asuransi kecelakaan pada kegiatan mahasiswa KKN.
Jadi bukan satu, langsung 300 orang gitu. Itu luar biasa fee-nya gitu. Nah, itu pengalaman yang saya jalani. Tapi kemudian saya pernah masuk di bisnis KK. KK itu semacam multi level, tapi dia di bidang kesehatan. Nah, saya mencoba melakukan dalam bentuk person to person, itu gagal terus. Saya, wah masa sih saya mau jualan kayak jualan kerupuk satu-satu gitu. Nah, itu tidak berhasil. Lalu kemudian saya coba bangun dalam bentuk model corporate. Saya lakukan seminar entrepreneur, lalu kemudian pada saat itu juga saya merekrut mahasiswa. Itu ada sekitar 350 mahasiswa dan 50% dari 300 itu masuk sebagai members. Itu pengalaman-pengalaman yang kemudian saya bangun. Nah, ternyata ketika saya di perguruan tinggi juga kemudian sama, Pak. Karena sekarang ini saya kan diamanahi di Halal Center. Oh, Nah, iya, di iya. Halal Center itu kan kita langsung berhubungan dengan pelaku usaha gitu ya, satu-satu. Nah, saya melihat kalau itu dilakukan secara person to person, rasanya kok capek gitu, karena masa harus mencari satu-satu gitu. Akhirnya saya kemudian coba bangun dengan model corporate. Jadi saya langsung ke dinas-dinas yang terkait yang menangani masalah pelaku usaha ini, misalnya di dinas koperasi atau kemudian di paguyuban. Nah, ternyata itu jauh lebih menghasilkan efek yang luar biasa. Artinya kita mengelolanya satu orang, tapi kemudian banyak yang kemudian bisa masuk di dalamnya. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu ditularkan ke mahasiswa, Pak. Bagaimana triknya supaya kemudian ini bisa dibangun ke mahasiswa. Karena saya melihat kalau apalagi kalau sekarang ini kan ya mahasiswa kita ada sih beberapa yang kemudian memang mungkin karena minatnya, bakatnya di entrepreneur, di jualan itu, sehingga kemudian mau melakukan itu. Tetapi mereka masih melakukan secara person to person. Nah, menurut saya mungkin ada ilmu dari Pak Arif ya yang terkait dengan bagaimana membangun kewirausahaan ini supaya kemudian itu dibangun secara corporate. Karena yang saya lihat saya baca tadi, saya dengar di CV-nya Pak Arif banyak sebagai founder. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa kami dapatkan ilmunya Pak Arif, supaya kemudian mungkin ini sesuatu yang mungkin bisa diberikan ke mahasiswa. Supaya ya saya juga bisa mentransfer ilmunya Pak Arif ke mahasiswa. Matur suwun Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana coba Pak? Iya, terima kasih. Oke. Pak, ini malah yang tadi malah dosen-dosen tidak enak sih. Nggak apa-apa, Pak. Ya sharing ya, ini sharing ya. Mulai Oke, lagi oke. apa Dr. Adi. Iya. Saya nggak berani menggurui. Sharing pengalaman aja. Yang pertama terima kasih sharing pengalamannya Dr. Anti yang asuransi ya, jadi asuransi. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah di Salatiga itu ada kantin duafa ya, ada kantin duafa di mana itu yang menyetor makanan, minuman tuh para mahasiswa. Kalau tidak salah gitu, para mahasiswa. Jadi itu saya kira contoh pertama ya, contoh pertama yang cukup menarik ya, cukup menarik itu dari tahun 2016 maaf 2017 apa berapa itu kalau tidak salah ya. Itu artinya para mahasiswa akhirnya ini bukan person to person, berarti kan dia menaruh di situ, kemudian dari mahasiswa untuk mahasiswa akhirnya gitu ya. Jadi ada di kampus 3-nya IAIN Salatiga itu ada kantin mahasiswa. Itu di mana mereka sendiri yang menyetor, yang membuat, kemudian ini yang membeli ya teman-temannya, tapi disatukan itu. Itu juga konsep menarik. Saya kira itu cukup konsep yang sangat menarik. Di sisi lain, kalau di sisi lain juga bisa tidak hanya di situ, nanti ada melebarkan kemana ke pos-pos ya strategis, jadi bukan kemudian ke online kemana bisa juga. Barang juga ada dua jenis ya, barang itu ada dua jenis. Yang pertama itu
ada barang yang sangat rentan dengan waktu, ya misalkan makanan. Yang kedua ada barang yang lebih awet, misalkan pakaian. Ya, pakaian. Dan juga dulu kenapa ini makanan, ini pakaian, plus minusnya sendiri-sendiri. Ya positifnya ada, negatifnya ada, ya kelemahan kurangnya ada sendiri-sendiri. Gitu. Nah itu juga cara marketingnya juga tentu berpengaruh, ya tentu sangat berpengaruh. Kemudian dalam apa namanya, saya dulu mengembangkan pertama yang batik itu kan, itu motivasi pertama itu sebenarnya saya bikin brand karena saat itu saya ini cerita pribadi nanti lah, nggak apa share pengalaman. Jadi saya itu memang itu yang dibutuhkan itu. Share pengalamannya. Saya memboyong istri saya yang sudah bekerja di Jogja. Istri saya menikah dengan saya, konsekuensinya kalau menikah dengan saya maka harus keluar pekerjaan, ikut saya di Semarang. Itu kan tanggung jawabnya besar. Saat itu saya masih kuliah S2, guru pun ya masih ini. Maka salah satu hadiah saya itu ya saya bikinkan batik itu. Bikinkan usaha batik. Itu tidak diminta, emang saya bikin sendiri. Itu akhirnya seperti motivasi yang pokoknya ini harus bisa, harus bisa. Jadi saya ngontrak rumah sendirian, 2 lantai, uang saya habiskan. Sebelum itu saya di manajemen ya, manajemen itu ada bimbelnya, ada kerjasama dengan penerbitan, ada motivasinya, kemudian banyak, ada school juga, school informal ya. Namanya adalah, saya menyebutkan nanti malah ada dulu itu. Nah setelah itu kan banyak itu, saya dapat royalti banyak dari buku, dari macam-macam. Dulu istilahnya dari tim ya, tulisnya tim. Jadi ada beberapa buku yang tulisnya bukan saya akhirnya kan, dulu pakainya tim manajemen itu. Nah di situ banyak saya tabung, kemudian kalau saya keluar, maka konsekuensinya royalti tersebut saya putus. Royalti saya putus karena saya mau S2, saya keluar, ya sudah, royalti saya kan mendirikan tadi itu yang rumah belajar, kemudian les-lesan, di situ ada rumah batiknya, semuanya macam-macam. Wah itu kan nah ini kan saya mau menikah masih belajar, harus ini kan harus luar biasa gitu. Nah tapi biar efektif gimana, kan maksudnya nggak mungkin ngajar habis itu juga pindah ngajar ke sekolah. Nah itu juga mulai saya pindah ngajar ke sekolah, saya nggak mungkin waktunya bagaimana. Nah caranya saya memberdayakan ibu-ibu lingkungan sekitar. Jadi ibu-ibu lingkungan sekitar saya, belum ada online ya, belum zamannya online tahun berapa itu, di perumahan di Semarang itu ada. Semua ibu-ibu silakan ambil free, nggak usah modal, nggak apa, ambil yang penting jelas semua ya, artinya jelas datanya apa, batik itu batik, bisa melangkah karpet dan sebagainya. Batik free semuanya, apa namanya, silakan dijual lagi. Jadi saya ambil untung sedikit lah, Kemudian banyak yang ngambili. Nah, kemudian store ke pos-pos penjualan yang lain. Ada yang ngambil, ibunya ngambil. Saya sebisa mungkin saya nggak nganter, nggak mau nganter. Ya saya ambil sedikit nggak apa, yang penting ambil di tempat saya. Jadi saya cuma ngedrop dari Pekalongan ke Semarang. Nah semuanya ngambil, saya aja jalanin yang tadi. Saya juga nulis dulu tuh nulis sama teman, nulis buku apa namanya, bimbel, kemudian pelatihan, ngisi di SMP SMA yang di CV itu ya, ngisi pembimbing olimpiade dan sebagainya sambil S2. Jadi batik tadi itu jadi passive income. Jadi tugas saya itu ngedrop dari dari Pekalongan ke Semarang gitu ya. Kemudian usahanya gimana? Nah, kenapa saya pilih batik? Karena potensi daerah. Jadi kan itu kan riset cerone istilahnya kan, riset istilahnya. Oh daerah saya ini adanya ini, keluarga besar itu ya udah itu ya, adanya itu. Saat itu belum ada merek sendiri, kemudian bikin ya udah di ini, udah meningkat, bahkan kita bisa minta dibikinkan. Artinya kita nggak, loh terus pabriknya gimana? Kita nggak butuh pabrik, kita punya merek tapi nggak butuh pabrik, ya karena kan nggak hanya itu usahanya. Bagaimana caranya kita
ngurus yang lain ini, tapi sini jalan gitu ya. Tapi ya manfaat semua. Nah, ini kan keluarga besar dari kalau kita bikin sendiri, waktu kita harus pulang ke sana, karyawan malah tidak mendukung perekonomian keluarga yang lain. Gitu kan. Karena home industry banyaknya ya, yang produk ini pasrahkan ke ini, yang produk ini pasrahkan ke home industry yang ini, misalkan pesan ini kayak gini-gini. Nah, nanti kan tinggal kirim apa-apa. Jadi kita di ranah di bagian manajemen ya sudah sama itu. Nanti pertamanya luar biasa susah karena ya kita tadi kemampuan sosialnya, kemampuan komunikasi dengan lintas generasinya. Nah, saya juga pesan sama mahasiswa itu, mahasiswa jangan menutup diri komunikasi dengan lintas generasi. Itu kemampuan yang bagus gitu ya. Jadi kadang sudah internal generasi, di sisi lain di situ juga ada ngegeng lagi. Wah, ini kan sangat ini gimana gitu ya. Kadang itu kan mahasiswa, waduh ini kan eman-eman sekali. Kalian kan justru kalian yang kalau mahasiswa itu nanti bisa berkolaborasi, bisa akrab dengan semuanya, bahkan yang dianggap orang lain itu misalkan ada 1, 2 misalkan itu susah banget. Kamu kok bisa, kalau bisa itu luar biasa. Berarti kemampuan komunikasi, kolaborasi, kemampuan kerjasamanya bagus. Naik lagi ke level komunikasi antar generasi. Ke bawah, ke atas. Nah, saya itu dulu tuh kalau saya mungkin karena terdesak ya. Bocahnya kan ibu-ibu itu, bayangin ya, ibu-ibu apa-apa itu, waduh, kan luar biasa ya. Ngerayu ibu, dari mereka tidak berniat berjualan sampai senang berjualan ya gitu. Jadi sampai kali, saya itu kan nggak kepikiran, makanya Mas Arif, nggak kepikiran Mas Arif, saya mau jualan, nggak apa Bu, gini ya ngerayu. Akhirnya sampai dia minat, sampai pesen itu kan luar biasa. Nah, jadi banyak itu. Kemudian tadi ya, jadi ada tadi yang kantin itu contoh memusatkan. Yang kedua, bagaimana caranya mendesain untuk passive income ya. Passive income itu berarti tidak terpengaruh dengan waktu, artinya waktu kita lebih efisien kemana-mana. Caranya banyak cara mungkin ya. Tadi saya hanya mencontohkan, saya melakukan itu dulu. Kemudian yang ketiga itu saya pernah baca bukunya Rhonda Byrne tuh, yang The Script tuh, yang terkenal zaman dulu itu kan. Itu kan tulisannya kan ada, misalkan saat saya mau berjalan naik motor dari Salatiga ke Jember, malam-malam misalkan ya, malam-malam naik motor jalan ke Salatiga ke Jember, maka lampu penerangan yang dibutuhkan untuk menerangi itu kan hanya 1-2 meter kan. Kita tidak perlu tahu banyak, tidak perlu lampu penerangan yang menerangi semua jalan dari Salatiga ke Jember, nggak harus. Begitu kita melangkah 1 meter, maka lampunya juga ikut melangkah 1 meter, terang lagi jalan yang depan. Maju lagi, terang lagi, sampai ke Jember. Artinya apa? Berarti kita tidak perlu tahu banyak hal tentang rintangan di depan. Cukup tahu rintangan yang depan kita, yang terdekatnya itu aja. Itu selesaikan. Misalkan mahasiswa itu menyelesaikan hari ini dengan baik, bagus. Tapi di sisi lain punya visi. Jadi konsep klasik visi misi itu ya bagus. Visinya apa? Nah, misinya itu ya deket-deket aja itu. Oh, visi saya jadi calon guru IPA yang baik, bagus, doanya kan, niatnya. Oh, visinya kan real aja. Mata kuliah ini hari ini saya paham tentang hukum Newton, misalkan gitu. Mata kuliah ini hari ini saya paham tentang praktikum apa, biologi apa. Itu kan real ya, sangat real sekali. Gitu. Kemudian juga ada misi-misi yang sinambung, ada yang misi yang lepas, ada yang misi yang, misalnya ada misi yang desain besar ya, ada misi desain besar itu misalkan pada saatnya nanti ini jadi. Jadi ada misi yang kecil itu kan selesai ada, tapi ada juga yang membuat sesuatu. Nah, itu yang butuh effort ya, itu luar biasa, perencanaan apa-apa. Nah, jadi selesaikan hari ini dengan baik, itu mungkin simpel ya. Itu mungkin.
Kalau ada yang kurang, mohon maaf ya. Karena kadang lupa. Nggih, Bapak, terima kasih. Bagaimana Pak Andi? Terima kasih Pak Sampun Arif, nggih. sharing Sami-sami, ilmunya Pak, luar matur biasa. nuwun, matur nuwun. Oke. Nggih, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih nggih dari Bapak Widi Hidayat. Monggo Bapak Widi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kangen ini sebenarnya sama Pak Billy. Lama ya Pak Edi ya? Iya ini Pak, selalu banyak ilmu yang selalu saya dapat dari Pak Arif ini. Jadi beliau S3 ini saya kayak kehilangan apa? Kehilangan induknya ini saya Pak. Ya semoga tahun ini bisa kembali. Amin, 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 amin. Amin. Kayak gini sangat inspirasi sekali Pak Arif materi pada pagi hari ini. Nah ini saya malah jadi keingat ini bukunya Pak Dinar Maftuh yang menggapai hikmah dalam pembelajaran sains itu ada pernyataan seperti ini. Bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu bertahan hidup, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi ini sesuai banget dengan apa yang jadi pembahasan pada pagi ini. Tapi kadang itu saya itu tadi seperti yang ditanyakan Pak Dinar tadi, bingung Pak mau mulainya itu dari mana, kadang seperti itu. Jadi apalagi kemarin masa pandemi yang cukup lama kemarin, saya juga termasuk alumni. Alumni dulu sampai badan itu biru semua. Wah, iya apa aku sedelok meneh. Dulu memang saya awalnya berawal dari guru SMP ya, dulu memang mencoba untuk melatih peserta didik itu, yuk kita ingin menciptakan sesuatu yang minimal bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, seperti kalian dalam membuat sabun dan lain-lain, minimal kan untuk untuk senang-senang di WC lah. Nah, nanti harapannya kan masa anak SMP terus nanti SMA dia mampu berkembang supaya dia menjadi seorang entrepreneur untuk misal dalam bisa mengembangkan sesuatu dengan konsep sains seperti itu. Tapi kadang setelah dari guru SMP itu saya nyambi fotografi sama itu ya Pak, pengembangan media seperti itu. Nah, selama pandemi 2 tahun kan seolah luluh lantang. Seperti itu. Jadi kadang akhir-akhir ini pun bimbel seperti dengan istri pun semakin itu ya, semakin bisa dikatakan sedikit sepi untuk daerah sini karena memang sekarang maaf seperti ujian sudah tidak ada, terus kadang beberapa yang wah wes penting ada anggapan peserta didik itu, alah wes rasa ngono wes penting kan munggah. Jadi sekarang baru ngehitnya itu ya Pak, seperti game dan e-sport seperti itu. Jadi wah perubahan wah jadi ingat seperti itu. Nah tapi kadang itu jadi ganjalan tersendiri buat saya Pak. Jadi ya memang beberapa tadi dijelaskan ada berupa barang, berupa jasa. Saya coba masuk ke ranah jasa lagi. Jadi di pengembangan media sama mungkin ada beberapa akhir-akhir ini memang lebih istilahnya dimintai tolong dengan sedikit sedikit sesuatu di bidang game terutama di e-sport seperti itu. Alhamdulillah sekarang juga e-sport sudah mulai go internasional juga, jadi ada perlombaan yang cukup seperti olimpiade dan lain-lain, sehingga sekarang peminatnya itu cukup tinggi. Namun kan jadi ganjalannya karena ini, nah game aku sekolah ini. Kadang sebetulnya. Jadi kadang itu gejolak-gejolak seperti itu yang membuat bimbang. Justru saya malah kangen ketika masa waktu kuliah dulu S1 dulu, kalau kita di MIPA dulu kan di itu gimana di teras kelas itu langsung buka lapak nih entah jualan ciki, buku atau apa seperti itu. Jadi ingat-ingat seperti itu. Jadi ada rasa semangat tersendiri seperti itu. Tapi untuk saat ini, wah piye ya untuk menumbuhkan seperti itu lah. Mumpung kalau melihat arah ke depannya, sekarang kurikulum di sekolahan pun ke arahnya sudah ke project seperti itu ya Pak ya. Prototype ya. Itu. Nah, prototype itu
bagaimana Pak kita bisa menumbuhkan mahasiswa itu menjadi calon guru dan itu nanti gurunya itu juga berorientasi pada itu ke arah project itu. Nah, projectnya itu bisa untuk menumbuhkan rasa apa namanya berwirausaha bagi peserta didik nanti untuk kedepannya seperti itu, terutama ya untuk kita juga seperti itu. Begitu Pak Arif, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Arif untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Widi Hidayat. Yang ini mungkin jawabannya campur aja Widi ya, pokoknya kita ngobrol nanti kalau nggak pas ya di pertanyaan utamanya tentang itu ya apa namanya bagaimana menumbuhkan ya masalahnya. Salah satunya itu ya bagaimana menumbuhkan. Jadi yang pertama itu menyadarkan bahwa pembelajaran itu adalah meningkatkan kemampuan. Itu yang pertama ya. Jadi bukan menghabiskan materi, bukan menerima penjelasan materi. Jadi menyadarkan khususnya calon guru, khususnya seperti mahasiswa kependidikan, itu harus sadar betul bahwa pembelajaran itu adalah meningkatkan sarana untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan berpikir ya, soft skill. Jadi yang ditingkatkan itu kemampuan diri mahasiswa, peserta didik ya, atau peserta didik. Jadi bukan saya ngajar fisika misalkan materinya selesai ya sudah, besok ulangan ujian bisa jawab itu ya selesai, bukan. Tapi dari materi itu kemampuan analisis mahasiswanya meningkat apa enggak, kemampuan critical tingginya meningkat apa enggak, kemampuan kreatif tingginya meningkat apa enggak. Kemampuan yang lain banyak ya. Kalau yang project based learning berarti kemampuan kolaborasinya meningkat apa enggak. Dia semakin mau berbagi mengorganisasi kelompoknya bagaimana, kemudian presentasinya bagaimana, setelah habis pembelajaran bagaimana gitu kan. Yang kedua jelas materinya paham apa enggak, itu penting juga. Yang ketiga produknya. Ya, baru yang dia produknya. Jadi produknya bagaimana? Jadi produk itu sarana untuk meningkatkan tadi ya kemampuan tadi. Nah, kalau itu di level awal, kalau level tantangan yang kalau dibikin tadi bidang miringnya semakin curam, kok mahasiswanya sudah terbentuk mentalnya tadi sudah kuat, dibikin curam itu ya semakin bisa, semakin memungkinkan. Yuk sekarang besok tujuannya beda lagi, besok harus latihan pemasaran misalkan. Berarti kan tujuan ditingkatkan lagi, alfanya itu ditingkatkan lagi kemiringannya gitu kan. Alfanya ditingkatkan lagi dan sebagainya. Jadi tapi untuk di awal-awal mungkin yang ngecek. Nah, yang penting itu kalau di perguruan tinggi itu di mahasiswa semester 1 itu kan pelurusan motivasi itu penting ya. Kadang di mahasiswa itu kan budayanya itu masih seperti belum siap betul. Jadi seperti SMA lah ya, seperti SMA apa aja kayak klasikal masuk pokoknya dengerin itu kan wah ini. Nah, yang agar nggak berlanjut penting banget ya, penting saya pikir penting merubah budaya, merubah paradigma atau menggeser paradigma itu di semester 1. Karena itu inersianya gayanya relatif dibutuhkan lebih sedikit untuk semakin tidak berubah di semester 2, 3 itu inersinya semakin besar. Maka penting untuk pengajar-pengajar di semester 1 ya. Sama dengan calon guru di SMP kelas 1 itu penting. Itu penting. Misalnya kalau mahasiswa semester 1 dia sudah kadung pendiam, selamanya akan pendiam. Biasanya semakin lama dia akan pendiam. Budaya di semester 1 kok sudah tidak terbentuk budaya yang diskusi, ya sudah. Dan itu harus rata, harus sama di semua kelas. Di semester 1 untuk semua kelas itu harus mengenalkan budaya, namanya pengenalan budaya akademik itu ya. Jika saya sendiri baca itu iya sebenarnya yang namanya pengenalan itu bukan namanya ini loh budaya gini ya, bukan, tapi benar-benar merubah, menggeser paradigma dari siswa ke mahasiswa. Itu yang penting.
Jadi PR besarnya itu sebenarnya apalagi mahasiswa calon guru yang nantinya bisa dia juga jadi ini. Jadi mahasiswanya harus sadar bahwa saya juga ini penting. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi apa namanya menyadarkan kemampuan diri sendiri, bukan materinya untuk sekedar materi untuk ulangan ini materinya apa. Itu bukan. Jadi, saya meningkat apa enggak lah. Kalau dia sudah meningkat nanti kan itu ya tumbuh. Kemudian dia akhirnya di dalam kelas mau bertanya, mau menjelaskan ke temannya yang nggak paham. Nah, karena sudut pandangnya itu untuk diri mereka sendiri, untuk kebermanfaatan mereka sendiri, gitu ya. Gitu. Saat masuk jadi mahasiswa harus beda dengan saat keluar dari kampus. Nah, kalau sama saja ya kasihan orang tuanya, kemudian waktunya mana. Ya ini namanya kan juga membuatirkan waktu ya dan sumber daya lainnya. Mungkin sekelas itu Pak Widi nanti sambung. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparan oleh narasumber kita yang inspiratif ya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa menerapkan ya sebagaimana pengalaman yang pernah dilakukan oleh Pak Arief. Sepertinya ini titik tekannya pada ini loh Pak, keterjepitan itu ya, harus dijepit dulu itu baru kemudian muncul niat yang kuat. Wah, saya untuk diri apa untuk mereka, untuk siapa ya? Mungkin kembali pada niatnya, kekuatan niat dan tujuan itu tadi sepertinya seperti itu ya. Mungkin sedikit cerita juga ya, ini saya juga punya sepupu yang sebelumnya itu kayak setelah resign dari suatu perusahaan itu kan pengen usaha sendiri. Dia itu awalnya punya usaha kayak bikin jamu itu loh Pak, kemudian dijual ke mana, di terminal itu di bis-bis gitu katanya laris saat itu. Nah ketika pandemi datang itu kan langsung oleng kan, karena nggak boleh ada yang mengadakan perjalanan gitu ya. Nah akhirnya dia mencoba-coba membuat racikan minuman gitu ya, minuman kayak semacam apa itu yang sekarang itu boba apa gitu itu ya. Nah dia bikin sendiri dari jeli mutiara kecil itu loh Pak, sama apa gitu rajaannya. Nah ternyata hanya selama 2 tahun aja dia sudah punya 8 cabang sampai saat ini. Jadi ya berawal dari pandemi itu akhirnya dia nggak bisa tidur sekian hari nyoba-nyoba di dapur itu katanya ya, sampai pancinya gosong, wajahnya lubang-lubang gitu ya. Jadi memang mungkin karena keterjepitan tadi itu ya. Harus kepepet dulu kayaknya. Harus kepepet dulu. Power of kepepet. Mahasiswa juga gitu. Kalau tugasnya itu kan mau dikumpulkan baru punya ide, punya kekuatan ya. Amin berapa gitu langsung punya kekuatan gitu. Teori pepet. Terima kasih. Mungkin nanti juga terkait konsep ada kantin itu ya untuk membangun semacam kerjasama ya atau corporate seperti yang dikatakan Bapak Andi tadi. Market center. Market center itu juga masih belum ada di kami. Kemudian ya mudah-mudahan nanti terkait kelanjutannya di kampus nanti mungkin mudah-mudahan ada setelah kegiatan kuliah tamu ini. Amin. Juga bermanfaat salah satu motivasi ya bagi kami untuk ke depan seperti itu. Mungkin untuk acara kuliah tamu pada hari ini bisa kita akhiri di sini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya akan sedikit memberikan sertifikat ya Pak, menunjukkan sertifikat untuk Bapak narasumber. Nah ini untuk Bapak Arief Billah SSI MPD. Terima kasih ya atas kontribusinya sebagai narasumber dalam kuliah tamu dengan tema meningkatkan kemampuan science entrepreneurship untuk calon guru IPA. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kami. Terima kasih ya Pak Arief. Terima kasih Bu. Saya kami terima. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan.
Oke, terima kasih. Mungkin untuk kuliah tamu bisa saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya nanti saya share ke Pak Dinar ya. Pak Dinar, nggih, Ya, Bapak, ke Pak Dinar nanti biar Pak Dinar share ke yang lain. Silakan ya. Nggih. Nanti akan kami share di grup peserta juga. Oke. Nggih. Makasih teman-teman dari UIN Salatiga yang Oh, bergabung nggih. meramaikan Ini meramaikan hajatan kami ya. Nggih, terima Nggih. kasih Bisa Bapak Widi, terus Bapak siapa Terus lagi? sambung ya. Bu Erna. Oh, Bu Bu Erna, Erna ya, nggih. kemarin Erna. sempat Ya. kontak-kontakan dengan Bu Erna juga ya. Bu, kapan-kapan bisa nyambung lagi Pak Dinar. Bu Makasih, Nggih, makasih. amin, insya Allah, Pak. mudah-mudahan Pak, nggih, Bisa terima nyambung kasih. dalam apa yang lain. Nah, apa kesini Nggih. atau saya kami ke sana. Oh, nggih, Pak, amin. Terima kasih dari Betul. saya. Nggih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya izinlah dulu ya. Nggih, Bapak, terima kasih banyak atas Nggih. kesediaannya, nggih. Teman-teman semuanya mahasiswa dan alumni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Nggih. Monggo Pak Andi, saya undur diri dulu, Pak Dinar. Mudah-mudahan sehat semua. Oke. Terima kasih nggih. Assalamualaikum. Di GKT sudah mulai, Pak? Belum, Belum ya? belum. Jangan juga. Oke. Baru mau berdatangan semua.